oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ustadz, para jamaah, doa itu mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah, saripatinya ibadah. Sampai sholat sebagai ibadah paling pokok dalam Islam itu lughatan, secara bahasa artinya adalah doa. Doa itu silahul mukmin, senjatanya orang-orang mukmin. Miftahur rahmah, kunci pembuka rahmatnya Allah. Nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Penyambung sinergitas langit dan bumi. Kok gua yang nganggo sinergitas barang? Banyak masalah-masalah kehidupan dunia yang solusinya adalah doa. Bahkan banyak peristiwa alam itu solusinya solusi langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Peristiwa alam secara zahir, tapi solusinya adalah solusi langit. Contoh, ketika terjadi kemarau panjang, lama nggak ada hujan, kekeringan di mana-mana. Ini solusinya adalah sholat. Betul? Kok pada bengong? Banyak peristiwa alam yang solusinya adalah solusi langit. Contoh tadi, kalau terjadi kekeringan lama nggak ada hujan, ini solusinya sholat. Sholat minta hujan, namanya sholat kok istikharah, istisqa. Sholat minta hujan. Ini sholat yang paling dihindari oleh para kiai, para ustadz. Pada nggak mau jadi imam, takut dibilang nggak mandi. Jadi para kiai, para ustadz itu paling antipati kalau disuruh jadi imam sholat istisqa. Iya kalau turun hujan, kelihatan ampuhnya. Kalau nggak hujan, halo, maaf. Ekstrim, misalnya lagi sholat istisqa, yang jadi imam besar masjid Kebayoran Residence, udah semua syarat rukunnya dipenuhi, jamaahnya nangis-nangis semua, istighfarnya sampai keluar air mata. Imamnya waktu khutbah sorban dan selendangnya dibalik grembyang, itu tafaul, dengan harapan langit yang susah hujan biar berbalik grembyang langsung turun hujan. Selesai sholat istisqa, jangankan hujan, mendung saler aja nggak ada, matahari malah panas, bahasa Jepangnya the mentor-mentor.
kayak bocor nerakanya. Ini orang-orang pasti langsung punya penilaian, ternyata imam besar masjid Kebayoran Residence gak mandi, doanya gak ampuh. 3 hari berikutnya istisqa lagi, yang jadi imam Banser. Selesai sholat istisqa, mendung pekat, hujan deras. Ini orang-orang langsung bilang, hebat itu Banser, ampuh doanya. Loh, tuh kan? Padahal hujan yang terjadi setelah sholat istisqa yang diimami Banser itu adalah hasil dari istisqa pertama yang diimami oleh imam masjid besar sini. Sama Allah diijabah 3 hari berikutnya, pas kebetulan Banser jadi imam. Banser jadi imam yuk gak mandi blas, wong mikir kreditan. Saya punya pengalaman, pernah waktu ngaji pengajian umum di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tengah-tengah ngaji, ceramah lagi serius-seriusnya, hujan deras. Nggak pakai tenda pula. Jamaah pada berdiri mau bubar. Saya langsung teriak, jangan bubar, tenang. Yang nurunin hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah. Kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah, pasti hujan reda. Saya teriak gitu tujuannya biar saya nggak kehujanan sendirian. Lah kalau jamaahnya bubar, saya ceramah sendiri, nggak lucu. Jamaah saya ajak baca Fatihah, baca surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab 3 kali, terus tak ajak baca sholawat Jibril bareng-bareng 3 kali. Selesai sholawat Jibril 3 kali, reda itu hujan. Subhanallah. Selesai ngaji, selesai doa, jamaah saya bilangin, nanti 15 menit setelah ini cepet-cepet pulang karena akan hujan lagi. Bener. Setelah 15 menit selesai acara, hujan deras lagi. Para jamaah, gara-gara peristiwa itu, saya setiap ngaji di daerah Mojokerto dan sekitarnya pegel nyuwuk, kata orang Jawa. Semua orang bawa botol isi air, semua orang bawa air, semua orang bawa air, minta berkah, minta doa, minta berkah, minta doa. Itu memang masyarakat kita. Dan itu bukan cuma sekali 2 kali, ada pula tuh di TikTok. Saya waktu ngaji di daerah Wonosobo, ada ibu-ibu yang udah lama nggak punya anak. Pas naik ke panggung, dia ngomong minta didoain. Subhanallah, 3 bulan berikutnya saya ngaji di daerah situ, dia langsung maju pegang mic, terima kasih Abah, saya sekarang udah hamil 3 bulan. Ya bener, gara-gara peristiwa itu, kalau saya ngaji di daerah sekitar situ, pokok perempuan-perempuan yang lama nggak hamil-hamil itu pada bergerombol bawa air, bawa botol isi air, udah dibuka tutupnya semua. Saya disuruh menghamili. Kok menghamili? Udah berkali-kali saya buktikan. Tak ajak Fatihah, Al-Lahab 3 kali, sholawat Jibril 3 kali. Alhamdulillah, tambah deres. Bukan cuman hujan deres, tenda itu kabur semua, ngelingkap semua. Ya gara-gara peristiwa itu, saya kalau ngaji di daerah Rembang ke barat,
suwuk saya nggak payu. Masyarakat kita emang kayak gitu. Jadi ini yang saya maksud, bahwa banyak peristiwa alam tapi ternyata solusi yang diberikan Allah adalah solusi langit. Ketika terjadi gerhana baik matahari maupun rembulan, ini Allah tidak memerintahkan datangkan teleskop Hubble, adakan penelitian tentang astronomi dan astrofisika. Enggak. Aku ngomong kayak gini jamaahnya paham apa enggak ya? Sama kalau enggak paham. Perintahnya enggak seperti itu, tapi solusinya adalah sholat. Sholat gerhana. Betul? Betul? Peristiwa alam solusinya adalah solusi langit. Ketika terjadi bencana, apa itu gempa bumi, apa itu gunung meletus, solusinya kunut nazilah. Nggak paham ya wes? Paham gak? Solusinya nggak suruh mendatangkan ahli BMKG, nggak suruh mendatangkan ahli vulkanologi, tukang nginceng gunung. Loh, ahli vulkanologi itu dipikir bisa mengendalikan gunung. Ya enggak, kerjaannya cuma ngintip kapan gunung itu meletus. Solusinya enggak gitu, tapi solusinya adalah kunut nazilah. Ketika terjadi wabah, penyakit mewabah di mana-mana, solusinya li khamsatun utfi harral wabail al-mustafa wabnahuma. Saya cuma pengen memastikan yang hafal berapa orang. Dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau misalnya ada pengusaha yang usahanya macet, yang usahanya seret, datang ke ulama, datang ke kiai, ke ajengan minta solusi, dikasih solusi, sholat duha, baca surah Al-Waqi'ah, ini zikir dibaca, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz 9 kali, terus ya latif 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 16.666 kali tanpa nafas. Punya istri cerewetnya nggak ketulungan, solusinya bacakan summum bukmun umyum fahum la yarji. Tapi maaf, kalau urusannya wilayah bumi, ya kita harus action. Ini yang saya maksud sinergitas antara langit dengan bumi. Ibu bapak para jamaah, ketika Anda sholat lagi sujud baca tasbih, itu bapak ibu berbisik ke bumi dengan membaca subhanallah subhanallah subhanallah. Kan itu berbisik ke bumi, tapi bisikan lirih itu mampu menggetarkan langit. Makanya kalau baca nggak usah kenceng-kenceng, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana, jebol nanti langitnya. Orang kita berbisik aja sub
Subhanallah. Ini udah menggetarkan langit, apalagi kalau bacanya kenceng. Wah bahaya, langitnya jebol nanti. Kalau wilayahnya wilayah bumi, ya harus diactionkan. Di dunia ini berlaku hukum kausal, hukum alam. Jangan heran kalau orang sama sekali nggak kenal Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, tapi kok kaya raya. Karena Allah punya sifat Rahman. Kasih sayang Allah yang diberikan di dunia kepada semua hambanya, nggak peduli dia mukmin, nggak peduli dia kafir. Sifat Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa tebang pilih. Gak peduli mukmin, gak peduli kafir, semua dikasih. Sehingga di dunia ini berlaku hukum alam. Ada orang kafir, dia mau kerja keras dapat duit. Orang mukmin ahli ibadah tapi nggak mau kerja. Duh, ini namanya hukum alam. Mohon maaf, anaknya orang yang sama sekali nggak kenal Allah, anaknya orang kafir, kepingin jadi dokter. Dia sekolah di fakultas kedokteran, kuliahnya rajin, waktu skripsi dia selesaiin, tesis dia selesaiin, wisuda lulus jadi dokter. Anaknya kiai alim kepingin jadi dokter, masuk ke fakultas kedokteran, tapi kuliahnya nggak pernah masuk, skripsi dia nggak ngerjain, cuma duduk bersila puter tasbih, Sulastri, 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 Sumiati, 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 Supiah, 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 enggak jadi dokter malah jadi dukun. Kalau wilayahnya action, ya harus action. Sorry ya, ada dua orang sama-sama punya utang. Yang satu orangnya tidak pernah sholat, orangnya nggak kenal Allah, nakal, tukang maksiat, ahli kemungkaran, tapi dia kerja keras, bisa lunas utangnya. Satunya ahli ibadah, ahli taat, dia ke masjid aja, nggak mau kerja, bisa lunas apa ndak utangnya? Lunas kalau sering nyuri kotak amal. Jadi ya kalau wilayahnya action, ya harus action. Ada bapak-bapak kepingin punya anak, istrinya nggak pernah diapa-apain, difatihain tiap malam dibacain fatihah, istrinya udah terlentang, ya Allah mudah-mudahan hamil, Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir wah walau dolin, ditiup ke perutnya, tinggal pergi. Besok malamnya juga gitu, istrinya udah terlentang, dia deket, Al-Fatihah. Bisa hamil apa enggak? Ya enggak, Fatihah ya Fatihah, tapi harus sambil dieker-eker. Ya, kalau cuman Fatihah doang ya nggak bisa hamil gitu loh. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, mohon maaf. Misalnya ini Pak Kapolsek lagi naik mobil di jalan tol, nggak pakaian dinas, nggak bawa mobil dinas, mobil pribadi. Begitu di pintu tol itu ada portal, beliau bawa e-tol, tempelin ke mesinnya, tek, ada tulisan saldo Anda 0. Kemudian
Kapolsek baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kira-kira portalnya bisa terangkat apa enggak? Ya ndak, itu wilayahnya bukan ayat kursi tapi ayat duit. Kalau wilayahnya action ya harus action. Maaf. Halo. Bisa difahami ya? Ya sorry ye. Saya masih adaptasi ye. Kan baru pertama kali saya ngaji ke sini. Saya belum kenal tipikalnya jamaah sini. Kalau mungkin bahasa saya, sikap saya atau kata-kata saya masih belum pas, apa yang diketawain? Oh sorry ye tadi. Ya kalau memang nggak bisa difahami bahasa saya ya mohon maaf. Ini saya masih adaptasi, saya masih belum kulina berhadapan dengan makhluk-makhluk model kayak gini. Wong ini baru pertama kali kok. Udah tak kasih contoh lagi. Jamaah nunggu kesel. Yang nyuruh siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksud saya nanti ada kaitannya dengan tema yang maksud saya akan saya cekokkan kepada panjenengan semua. Saya wis menengo. Mung nyatane yo paham ngono. Diurut dulu dari sini, diurut dulu. Misalnya ada 2 orang. Nah, saya kalau ngomong kayak gini jangan dibilang ini kampanye loh ya. Orang sekarang ini ribet orang sekarang. Ada jari kayak gini katanya dukung nomor 2. Nanti kalau gini nomor 3, kalau gini nomor 1. Wis pokoknya nek wis mendekati politik itu semuanya dikait-kaitkan pol-polan nek itik-itik gitu. Makanya nanti materi kita tentang kebersamaan, bagaimana kita menjaga ibadah sosial, ibadah hablum minan nas, yang itu enggak kalah pentingnya dengan hablum minallah, karena seluruh ibadah yang hablum minallah itu pasti mengandung dimensi hablum minan nas. Itu maksud saya nanti, tapi harus saya giring dulu. Ibarat main bola itu permainannya harus cantik. Nanti kalau ada peluang emas baru tendang gol, terutama kepada jamaah yang IQ-nya rendah-rendah itu. Nah, kalau merasa tersinggung silahkan tinggalkan tempat ini, nggak apa-apa. Saya hanya mau ngaji dengan yang ikhlas-ikhlas saja. Nggak diundang di sini, no problem, kita bisa cari tempat lain. Misalnya ada 2 orang sama-sama caleg, halo. Yang satu keliling, ajak masyarakat baca sholawat nariyah terus supaya dia terpilih. Satunya nggak usah sholawat nariyah, langsung bagi-bagi sholawat rupiah. Kira-kira yang terpilih sholawat nariyah apa sholawat rupiah? Nah, maka di masa-masa seperti ini sholawat nariyah kalah telak dengan sholawat lah. Wong pengen terpilih jadi anggota dewan, setiap rumah didatengin, Bapak Ibu sekeluarga mohon doa dan restunya, insya Allah saya akan mewakili dapil sini maju di anggota dewan, mohon doanya. Mohon sama-sama kita membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Pokok warga seluruh perumahan semuanya didatengin, dikasih sholawat nariyah. Kira-kira dia bisa sukses jadi anggota dewan apa enggak? Ya enggak blas. Yang satu enggak usah pakai sholawat nariyah, langsung sholawat. Masyarakat kita itu masyarakat tawadhu, tahu warna duit.
Jadi kalau dipilih, entar pilih yang mana Mas? Entar pilih yang mana Mas? Ya kalau saya sih pilih yang berjuang, beras, baju dan uang. Jadi ukurannya bukan figurnya siapa, partainya apa, visi misinya kayak apa, tapi ukurannya NPWP, nomor piro, wani piro. Itu masyarakat kita. Saya masih ingat beberapa waktu lalu waktu timnas Indonesia mau memasuki babak final Piala Tiger lawan Malaysia kalau nggak salah, itu ada beberapa kiai ustadz-ustadz yang mengumpulkan jamaahnya untuk istighosah mendoakan timnas Indonesia agar jadi juara Piala Tiger. Ini saya ketawa. Oh, itu wilayahnya wilayah skill, wilayah keahlian. Ayo kumpulkan kiai seluruh Indonesia yang terkenal doanya ampuh, bila perlu yang udah dikenal masyarakat sebagai aulia, dikenal sebagai wali-wali, itu suruh ngumpul jadi satu di GBK mendoakan timnas Indonesia. Ayo musuhno Real Madrid, yakin bonyok. Amo, ayo kiai seluruh Indonesia suruh ngumpul jadi satu di GBK, sampai yang udah terkenal wali, terkenal doanya paling ampuh, suruh mendoakan timnas Indonesia. Musuhnya Brazil tak Argentina. Toh peok. Lu ini jangan salahkan, bukan berarti doanya kiai itu nggak mujarab. Itu bukan wilayahnya. Sepak bola itu wilayah skill. Bukan wilayahnya doa. Halo? Paham enggak ini? Nah, udah. Maaf jamaah sini belum tahu ya. Sekarang hitungannya itu per menit. Jadi iya, Islam itu bukan hanya vertikalitas saja, tapi juga horizontalitas. Ya, maksud saya ngono. Islam itu bukan hanya ibadah mahdhah saja, tapi juga muamalah. Bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Duribat 'alaihimul lillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Coba kalau nggak percaya ya, semua ajaran-ajaran Islam itu poinnya ya vertikal dan horizontal. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Pedoman utama kita dalam beragama adalah Al-Quran. Al-Quran itu diawali dengan suratul Fatihah yang isinya memuji Allah, berdoa kepada Allah. Itu simbol hablum minallah. Nah, Al-Quran terakhirnya surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Itu simbol hablum minan nas. Coba, ibadah paling pokok sholat. Sholat diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengagungkan Allah. Ini simbol hablum minallah. Sholat terakhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh kiri. Bapak Ibu para jamaah, kalau sholat lagi salam itu juga masih noleh kanan noleh kiri, nggih? Oh iya, teruskan itu, tetap ada orang nggak ada orang tetap noleh itu.
Nanti pas sholat sendirian nggak ada orang terus nggak mau noleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, metenteng. Ditegur sama anaknya, lo papa sholat salamnya kok nggak noleh, sepi nggak ada orang. Tetep noleh. Ini filosofinya apa? Gini, salam pertama noleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Hei, siapa saja yang ada di samping kanan saya, baik manusia maupun bukan manusia, semua saya doain mudah-mudahan selamat dapat rahmatnya Allah. Ganti, assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri. Siapapun yang ada di sebelah kiri saya, manusia atau bukan manusia, ini manusia apa bukan ya ini? Semua saya doain selamat dapat rahmatnya Allah, menebar keselamatan, menebar kasih sayang kepada sekeliling. Ini simbol hablum minan nas. Bulan Ramadan datang, diawali dengan ibadah sholat tarawih malam pertama Ramadan. Itu tarawih paling rame sedunia. Ini simbol hablum minallah. Halo. Ramadan ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah, simbol hablum minan nas. Semua seperti itu. Ayat Quran itu kalau bicara sholat, pasangannya pasti zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Pasti itu. Ibadah umroh, ibadah haji juga begitu. Diawali dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini simbol hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut kepala, hablum minandas. Yang dasnya nas. Semua seperti itu. Dalam ibadah mahdhah pasti ada dimensi sosialnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, rukun Islam ada berapa? Ya Allah yang kenceng dong. Rukun Islam ada berapa? Itu semua mengandung dimensi sosial. Gak percaya diurut. Rukun Islam nomor 1 syahadat. Dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah melahirkan ihsan. Dari ihsan melahirkan takwa. Nah, takwa ini yang membuat orang jadi benar. Kalau ilmu hanya bikin orang jadi pinter. Makanya kalau bisa jadi orang itu ya bener ya pinter ya pinter ya bener. Nah, ini ada dalil yang biasa saya sampaikan di mana-mana tapi di sini belum. Ditirukan sama-sama. Yang mau ikut menirukan, saya doain 2 hari lagi rezekinya lancar, duitnya banyak, gampang nyari utangan. Kok nggak mau? Lah kalau susah nyari utangan yo bingung loh potonganmu. Wong wajahmu wajah kreditan. Ayo ditirukan sama-sama nggih. Laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu benar, dan tidak semua orang benar itu pinter. Jadi orang itu harus pinter, ya harus benar, harus benar, ya harus pinter. Akan tetapi kalau tidak bisa seperti itu,
mending jadi orang bener meskipun tidak pinter daripada jadi orang pinter tapi tidak benar. Karena meminterkan orang benar itu jauh lebih mudah daripada membenarkan orang pinter. Sebab orang pinter itu punya mazhab sendiri, namanya mazhab ngeyeliyah. Gak gampang kok angel. Loh iya, kalau bisa ya pinter ya bener ya bener ya pinter. Kalau bisa. Nah kalau nggak bisa, mending bener meskipun nggak pinter daripada pinter tapi nggak. Karena apa? Menjadikan pinter orang bener itu lebih mudah daripada menjadikan bener orang pinter. Orang itu kalau udah bener dipinterin mau dia, gampang dididik dan diarahkan untuk pinter. Apalagi sekarang ada guru yang paling top sedunia, namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Orang santri sekarang itu kitabnya bukan Fathul Qorib, Fathul Wahab, bukan, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Jadi orang itu kalau udah bener diarahkan untuk menjadi pinter gampang, tapi orang pinter untuk diarahkan jadi bener susah. Apalagi orang yang sok pinter, karena dia udah ngerasa pinter, susah dibenerin. Ngeyel. Lebih mudah nasihatin murid daripada nasihatin guru, betul? Lebih gampang nasihati mahasiswa daripada nasihati dosen, dekan, rektor. Lebih gampang nasihatin santri daripada nasihatin. Nggak usah tepuk tangan, nggak lucu. Loh. Orang bener kalau nggak pinter itu jengkelin, Pak, menjengkelkan, ngeselin. Bener tapi nggak pinter. Ditanya, dari mana Mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Bener kan? Tapi jengkelin. Rumahnya mana Mas? Nggak tak bawa. Iya bener. Alamatnya saya Indonesia. Bener. Tapi nggak apalagi pinter nggak bener. Orang bener nggak pinter aja jengkelin, ngeselin, lucu. Motornya hilang, lagi ngaji kayak gini, motor diparkir hilang. Dia bukannya sedih, bukannya lapor polisi, malah ketawa, seneng. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Temennya heran, kamu tuh motor hilang, kamu bukannya sedih, bukannya lapor polisi, malah ketawa. Ya alhamdulillah, biasanya tak naikin terus itu, nggak hilang. Ini hilangnya kok pas nggak tak naikin. Coba hilangnya pas tak naikin, aku kan ikut hilang. Ini kan benerin. Tapi ini nanti lama-lama istrinya hilang juga gitu. Alhamdulillah hilangnya pas gak tak naikin. Itu bener kalau nggak pinter, apalagi pinter gak bener, bahaya. Ini para ustadz udah nyampein, maling goblok sama maling pinter itu lebih bahaya mana? Dijawab dong.
maling goblok sama maling pinter lebih bahaya maling pinter. Maling goblok paling nyolong ayam, itu aja ayamnya belum ketangkep, dianya udah ketangkep duluan. Tapi kalau maling pinter hasilnya triliunan, aman nggak ketahuan. Pinter kan, dapatnya triliunan, aman nggak ketahuan. Itu kemana-mana dihormati orang, dipanggil yang mulia, yang terhormat, padahal bajingan tengek itu ya karena dia pinter ya. Yang tepuk tangan itu sebenarnya juga pengen tapi nggak ngerti caranya. Lah makanya takwa ini penting. Orang itu kalau udah takwa, jadi apapun pasti barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Izin dan. Tapi kalau nggak takwa, aman, dan saya nggak bakal baca WA-nya aman. Saya pengen bersandar aja. Tapi kalau nggak takwa, jadi apapun musibah. Saya ulang. Orang itu kalau takwa, jadi apapun pasti barokah. Tapi kalau nggak takwa, jadi apapun pasti musibah. Jadi pejabat takwa, amanah. Halo. Jadi rakyat takwa, taah, patuh. Jadi orang kaya takwa, dermawan. Jadi orang miskin kok takwa, neriman. Ya koyok sampeanmu. Loh, ini kan mayoritas yang datang ini kan orang miskin loh. Kok ngenyek? Wong sugih karo wong mlarati wajahe ketara. Sama nek sugih ora ngono kuwi lungguhmu ora ndoprok-ndoprok ngono. Wis to nrimo-nrimo. Ya Allah. Maaf. Sorry ya. Kalau nggak takwa, jadi apapun musibah. Jadi pejabat nggak takwa, khianat. Jadi rakyat nggak takwa, geragas. Ya bener, dikit-dikit demo. Tuh. Orang kaya kok nggak takwa, bakhil, cetil, pitil, pipil, bergidil, kayak pentil. Tahu pentil? Itu dimasukin angin berapa aja dia ya masuk tapi keluarnya susah. Kalau nggak ngobos apa dicubles gitu. Makanya kalau ada tetanggamu kaya tapi bakhil, panggil aja Pak Pentil gitu. Ya Allah ya Karim. Udah rukun Islam yang kedua, la haula wala quwata illa billah. Ganteng budek. Rukun Islam yang kedua, sholat. Apa dimensi sosialnya? Jelas sholatmu kalau bener tanha anil fahsya'i wal mungkar. Perbuatan keji mungkar tercegah secara otomatis. Berarti mesti baik sama orang. Dimensi sosialnya jelas. Rukun Islam yang ketiga, zakat. Dimensi sosialnya nggak usah dijelasin, ya udah ngerti toh. Wong zakat itu berbagi, bagi-bagi duit, bagi-bagi beras karena Allah. Kalau ada yang bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako bukan karena Allah, itu kalau bukan caleg ya calon wali kota, calon bupati, calon presiden ngono. Yuk, lo kan, halo. Lah ini zakat, ini dimensi sosial. Jelas bagi-bagi kok. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit karena Allah. Kalau ada bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit bukan karena Allah, itu
Paham? Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat, puasa. Jelas dimensi sosialnya, merasakan haus, lapar, dahaga, capek, sengsara, menderita, pasti akan tumbuh kepekaan sosial yang tinggi. Seperti ini rasanya jadi orang miskin. Berarti yang ada di hadapanku itu juga merasakan hal yang seperti tak rasakan ini. Ngono lho. Lah itu dimensi sosialnya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima, haji. Mana nilai sosialnya? Orang haji itu tidak boleh zalim. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, seperti apa haji yang mabrur itu? Nabi menjawab, haji mabrur itu tibul kalam, wa ifsya'us salam, wa it'amut ta'am. Satu, tibul kalam, omongannya bagus, omongannya kalau bahasa Jawanya ngelegakne, omongannya itu menyenangkan dan bermanfaat. Paham? Tidak sekedar gedabrus yang tidak ada isinya. Loh, humor, tapi humornya tetap ada nilai-nilai ilmu dan hikmahnya, bukan hanya sekedar cengengesan. Sorry ya, kita nggak mau kayak gitu. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kamu jangan mancing sorry ye. Kita ini bukan anak kecil. Udah gasak apa sarung iki no masjid kok njaluk sarung cap mangga. Riye, ini sebenarnya nggak masuk agenda saya, mohon maaf. Agenda saya itu biasanya 2 atau 3 tahun sebelumnya. Ngapain ke sana? Jangan mancing emosi kamu. Ngapain ke sana? Ngarit. Kita itu 2 bulan sekali ke Hong Kong. Yo damen, yo tebon. Udah dengerin. Nah kebetulan besok saya ke Hong Kong, flightnya pagi habis subuh. Nah malam ini kan pas kosong. Dulu terus asisten tim penjadwalan saya ngomong, saya semalam di Jakarta nganggur. Terus, loh kemarin ada yang minta, ngomong lumayan. Lambemu tak sampluk mimbar. Kok lumayan ngawur itu ngomongnya itu ada beberapa yang kemarin di Jakarta minta jadwal. Ya coba dicari sih yang paling deket dari bandara mana. Terus ada yang bilang, oh, itu dulu ada pernah di Bintaro minta, Tangerang minta. Ya sudah itu ambil satu, yang mana nggak tahu, ternyata di sini. Tahu kalau di sini nggak mau aku. Itu dikira minta jadwal ke saya gampang. Sorry ya, nggak gampang. Pengen murah yo RT-mu kon ceramah. Ayo kalau pengen murah ketua RT-mu suruh naik sini. Ayo ketua RT sini gantiin. Dah aku tak istirahat aja. Rewel. Ini ya ini kebetulan ya malam ini kan saya istirahat di Jakarta. Kan yo saya juga pengen menyapa
jemburis itu kan gitu loh. Ya bener omongannya tadi, lumayan, maksudnya kan la haula wala quwata illa billah. Lumayan dalam otakmu itu beda dengan lumayan dalam pikiranku. Kalau otakmu kan lumayan duit loh, kalau pikiranku itu lumayan bisa berbagi gitu loh, bisa silaturahim, ilmu. Astagfirullahaladzim. Udah bener. Andaikan saya tahu kalau jamaahnya sampean kayak gini, saya tolak jadwal ini. Nyesel saya datang ke sini. Udah nggak usah ngundang saya lagi kalau nggak ditambahin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini bagian dari tibul kalam. Jadi ngomong itu nggak terus menyerang pihak lain, menjatuhkan dan sebagainya dan sebagainya. Kalaupun bercanda ya bercandanya bercanda dalam bahasa keakraban, dalam bahasa bersahabat. Kayak saya sama dia tadi kan, ayo lambemu tak sampluk mimbar. Ini kan dia kan nyatanya nggak marah. Dan tapi kalau dia berdiri tak sampluk tenan sampai aku. Oh no. Wa ifsya'us salam, menebar keselamatan, itu haji mabrur. Lah itu semuanya kan hablum minan nas, tibul kalam, hablum minan nas, ifsya'us salam, menyebar keselamatan, menyebar kesejahteraan, ada kepekaan. Kayak ini saudara-saudara kita yang di Palestina merasakan derita kayak gitu, bagaimana kepekaanmu? Bayangkan andaikan yang mengalami nasib seperti itu adalah keluargamu, itu aja udah cukup. Karena antara orang mukmin satu dengan yang lain itu kalbunyanil wahid, kayak bangunan yang satu, kal jasadil wahid, kayak jasad yang satu, tubuh yang satu, dimana ketika mata kita yang sakit, sekujur tubuh ikut merasakan sakitnya, sekujur tubuh kita merasakan demam dan seterusnya. Kok belakangan ya, nggak gak digiring ini oleh ono infak paling leh mau nyemplungi tung 2.000, tung 3.000, tung 5.000, iku mau bar nyemplungi 2.000 duwe lencu kae lho kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa it'amut ta'am, kasih makan. Loh ini haji mabrur kata Rasulullah. Tibul kalam, omongannya baik. Wa ifsya'us salam, menyebar keselamatan, kesejahteraan. Wa it'amut ta'am, memberi makan, berderma, membantu sesama. Ini dimensi sosial. Iya wes pokoknya ngono gawe njaluk disampluk to lambe ngono. Ini yang hablum minan nas. Makanya ada orang haji tapi yang dana yang dipakai, biaya yang dipakai itu hasil dari zalim kepada orang lain. Hajinya ditolak. Man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Itu kok manggut-manggut udah ngerti artinya? Enggak ngerti artinya kok ngene. Ada orang berhaji, menunaikan ibadah haji, tapi biaya yang dipakai dari mendolimi orang lain. Misalnya duit renten, minjemin jarum, bayarnya tiang listrik, minjemin cicak, bayarnya buaya, ngutangi cecek, nyaure bajul. Ini kan hasil dari zalim. Atau duit yang nggak beres,
hasil korupsi dipakai haji. Maaf, ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Allah langsung bilang, gak labbaik labbaikan. Labbaik labbaik apa? Labbaik labbaik apaan? La labbaik laka wala sa'daik. Tidak ada labbaik bagimu, tidak labbaik labbaikan. Labbaik labbaik apa? Lamis lambemu. Itu yang kamu pakai ke sini itu duit apa itu? Nggak diterima sama Allah. Makanya saya pernah sampaikan, ada pejabat pergi haji satu keluarga, tapi duit yang dipakai itu duit hasil korupsi. Awalnya sih lancar, tapi akhirnya ada kendala pas lempar jumrah. Lempar jumrah itu kan simbol ngelempar setan dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar gitu. Itu ada kendala. Batu kerikil dipegang, dilemparkan, Bismillahi Allahu Akbar, cetak. Ini batunya kembali mental, nggak masuk ke sumurnya. Diambil lagi, dilempar, Bismillahi Allahu Akbar, cetak, mental, balik lagi itu batu. Berkali-kali seperti itu. Dia penasaran, diambil batunya, ternyata ada tulisan, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Sama setannya kok lempar-lemparan. Terus belum, iya ya. Jadi sebagus apapun ibadah kita kepada Allah dalam ibadah mahdoh, kalau ibadah muamalah, ibadah sosial dengan sesama kok jelek, ditolak. Ada orang itu kalau sholatnya jamaah di masjid, Masya Allah kayak paling khusyuk sedunia. Usolli usolli fardol. Dia ngangkat tangan waktu takbiratul ikhram itu nyengkah-nyengkah kayak penjaga gawang, sampai malaikatnya lari takut kesampluk. Sendakep kaya urang bar digoreng saking khusyuke. Allahu Akbar. Tapi turun dari masjid nyolong sandal. Ada apa enggak? Ada. Itu orangnya pakai baju hitam, itu orangnya sekarang. Nah itu kepalanya ditutupi sorban. Zikirnya mantep. La illallah, la illallah, la illallah. Tapi punya utang gak nyaur, gak bayar. Ada apa enggak? Orangnya datang. Halo, halo. Ditolak semua itu. Maaf, yamqutullah qati'a rahimin walau mata jawfal Ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan. Berarti hablum minan nasnya gak bagus. Walaupun dia matinya sedang bersujud di dalamnya Ka'bah. Allah ya Karim. Dia meninggal dalam keadaan bersujud di dalam Ka'bah, di tempat terbaik, dalam keadaan terbaik, pada posisi terbaik. Tapi dia sama saudaranya nggak akur gara-gara beda pilihan capres sama cawapres. Dilaknat Allah. Halo, Masya Allah. Karena gini, tirukan lagi sama-sama. Ad-dinu
Ya Allah, lemot. Ad-dinu al-muamalah. Agama itu adalah interaksi. Tahu nggak apa artinya interaksi? Gak ngerti ya wes. Ya itu tadi. Ya vertikal, ya horizontal. Itu agama. Karenanya para jamaah, Islam bukan hanya agama teologi, tapi Islam adalah juga agama kemanusiaan. Bareng, agama kemanusiaan. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj saja Rasulullah nggak langsung diangkat dari Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha, padahal tujuannya mau ke sana, tapi pakai perjalanan darat dulu, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang di Makkah ke Masjidil Aqsa yang di Palestina. Kenapa nggak langsung aja dari Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha? Kok pakai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu, baru dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha? Nah ini filosofinya kayak tadi, bahwa Islam bukan hanya agama teologi, tapi juga agama kemanusiaan. Bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga mengatur hubungan dengan sesama. Bahkan ibadah-ibadah mahdhah yang berhubungan dengan Allah itu semuanya mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Hari-hari ini suasana perpolitikan di negeri kita lagi anget, bahkan menjerumus panas. Mudah-mudahan nggak sampai panas. Lah masyarakat kita ini kan gampang sekali diombang-ambing, karena masyarakat kita itu kayak daun kering. Daun kering itu daun yang tidak basah. Ya, daun kering itu mudah dikumpulin. Kayak gini disuruh ngumpul, ya ngumpul semua. Tapi kalau udah ngumpul suaranya kemeresek karena daunnya kering. Ngumpul tapi ya kemeresek. Ngerasani kiai ini. Macem-macem lah ya namanya daun kering. Terus susah diikat. Jadikan satu susah. Suruh bersatu susah. Terus daun kering itu gampang dibakar. Masyarakat kita itu gampang terprovokasi. Makanya jamaah, momentum malam hari ini kita jadikan sebagai media perekat umat untuk mempererat ukhuwah dan persaudaraan. Karena hakikatnya kita semua adalah saudara. Karena di negeri kita ini, maaf lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Betul? Betul? Sama-sama bangsa Indonesia, gara-gara beda agama musuhan. Nanti sama-sama agama, gara-gara beda organisasi musuhan. Nanti sama-sama organisasi, gara-gara beda partai politik musuhan. Nanti sama-sama partai politiknya, gara-gara beda pendapat musuhan. Nanti sama pendapatnya, gara-gara beda pendapatan.
Lah terus kalau semua dimusuhi terus semua dimusuhi, lu mau hidup sama siapa? Lah kabeh dimusuhi lho. Arep urip karo sapa? Padahal dalam Quran dinyatakan terlebih kita sama-sama beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ikhwah itu artinya saudara. Kalau ukhuwah baru artinya persaudaraan. Saya ulang. Ikhwah itu artinya saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara. Jadi ikhwah itu artinya saudara. Kalau ukhuwah artinya persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah ini artinya persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Persaudaraan yang diatur oleh syariah Islam. Bukan hanya persaudaraan sesama umat Islam. Jangan salah. Selama ini banyak yang mengartikan ukhuwah Islamiyah itu hanya persaudaraan sesama umat Islam. Bukan. Sifatnya universal. Understand? Wis to gak ngerti ya wis ngomong yes ngono lho. Jadi ukhuwah Islamiyah itu sifatnya universal. Understand? Menyangkut semua bentuk persaudaraan. Bukan hanya persaudaraan dengan sesama umat Islam, tapi persaudaraan dengan umat yang beragama lain yang sesuai dengan syariat Islam. Termasuk persaudaraan dengan lingkungan, persaudaraan dengan tumbuh-tumbuhan, persaudaraan dengan binatang. Yo, ojo ngawur ngomongnya. Engko nang ula bareng dianggap ulama. Kayak Gus Goclok. Sorry ya. Halo, dengerin ngene lho maksudnya. Kan selama ini kita nganggapnya ukhuwah Islamiyah ini persaudaraan sesama umat Islam saja. Bukan. Artinya ukhuwah Islamiyah itu luas. Persaudaraan yang diatur oleh syariat agama Islam. Termasuk persaudaraan kita dengan umat yang beragama lain. Kalaupun kita bukan saudara dalam iman, bukan saudara dalam akidah, kita saudara dalam kemanusiaan. Setuju? Setuju? Duh, ya harus setuju. Lah kayak yang jadi korban di Palestina itu bukan cuma umat Islam saja, ada umat Nasrani juga. Betul? Betul? Itu kejahatan kemanusiaan. Mbah paham mbah enggak dijak ngomongin iki. Sumpek aku ngomongi wong gak patek cerdas sih. Paham nggih? Paham nggih? Jadi ukhuwah Islamiyah ini semua bentuk persaudaraan yang sesuai dengan undang-undang agama Islam diatur. Ngene. Terjalinnya persaudaraan itu karena adanya kesamaan. Semakin banyak kesamaan, semakin erat ikatan persaudaraan. Sebaliknya, permusuhan itu timbul karena adanya perbedaan. Semakin banyak perbedaan, semakin kencang dan kuat permusuhan, apalagi perbedaan yang dibesar-besarkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya pertegas, persaudaraan itu terjalin karena adanya kesamaan. Semakin banyak kesamaan,
semakin kuat ikatan persaudaraan. Maka kita semua yang hadir di sini adalah saudara karena kita banyak kesamaan. Bukti Tuhannya sama. Ayo yang ikut ngomong sama mudah-mudahan barokah. Yang nggak mau ikut nyaut ngomong sama, saya doakan nanti kalau tidur awas nggak inget apa-apa. Tinggal ngomong kita semua saudara, setuju? Karena kita banyak kesamaan. Coba Tuhannya sama, nabinya kurang semangat. Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, kiblatnya, cara sholatnya, cara puasanya, makannya, tidurnya, kencingnya, beraknya. Loh, kok nggak sama? Situ berak lewat telinga. Iku resek, iku siji. Sama. Maka tolong kalau ada sedikit perbedaan jangan digede-gedein. Lebih banyak persamaannya kok daripada perbedaannya. Betul? Betul? Dulu saya ngomong dulu ya, hanya gara-gara beda pakai kunut sama nggak pakai kunut dalam sholat subuh ribut, ada yang sampai berantem. Padahal yang beda kan cuma kunutnya toh, yang lain sama, takbiratul ihramnya sama. Coba apa yang satu takbiratul ihramnya Allahu Akbar, terus satunya pakai Allahul Karim. Enggak kan? Fatihahnya sama, rukuknya juga sama. Apa rukuknya beda? Yang satu rukuknya gini, merengkung gini, satu rukuknya kayang gini. Sujudnya juga sama. Apa yang satu sujudnya nyosop, satunya gelundung-gelundung? Yang beda cuman kunutnya aja, banyak kesamaannya. Betul? Betul? Dulu ribut, sekarang alhamdulillah masyarakat kita udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap, termasuk masyarakat Kebayoran. Nggak ada yang ribut soal kunut subuh karena udah banyak yang nggak sholat subuh. Apanya yang mau diributin? Dulu gara-gara beda bilangan rokaat taraweh, satunya 20, satunya 8, ribut. Yang beda kan cuma bilangannya. Sholat tarawehnya sama kok. Ada yang bilang apa itu orang NO itu, taraweh 20 rokaat tapi cepet banget. Taraweh kayak nguber maling itu. Taraweh apaan itu, cepet banget. Allahu Akbar, dalin. Allahu Akbar, entul jadi gulik-gulik, entut, gobek-gobek. Muhammadiyah juga gitu. Setahun sekali aja taraweh cuma 8, nggak niat itu. Itu dua-duanya salah. Yang bener saya netral, nggak usah taraweh. Itu orang sampel itu. Bahkan beberapa waktu lalu kalau mau lebaran, ya Allah, ketir-ketir kita, cemas. Kita itu H2C, harap-harap cemas, nunggu pengumuman sidang isbat. Ini lebarannya Rebo apa Kemis? Rebo apa Kemis? Rebo apa Kemis? Ribut sidang isbat. Satunya, itu Rebo, itu ketinggian hilal sudah sekian-sekian, udah imkanur ru'yah, harus lebaran Rebo. Satunya, belum, Rebo itu belum apa-apa kok. Yang bener Kemis. Maka yang lebaran hari Rebo haram, masih Ramadan kok udah lebaran. Kata yang Rebo, yaitu Kemis itu yang on. Udah lebaran kok masih puasa. Ribut, Masya Allah. Coba saya yang mimpin sidang isbat, udah nggak pakai lama, tak ketok palu aja. Dok, keputusan lebaran nggak jadi dan puasa diulang mulai awal.
Udah nggak jadi lebaran, diulang puasa lagi. Nah, untuk tahun depan saya bikin kebijakan. Sidang isbat menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Yang ikut sidang khusus perempuan, laki-laki ngeribeti. Kalau perempuan beres, karena perempuan yang paling tahu persis kapan datangnya bulan. Wong perbedaannya lo cuma sedikit, banyak samanya daripada bedanya. Maka tolong kalau ada sedikit-sedikit perbedaan, tolong jangan diperbesar. Masa sih hanya cuman beda parpol, hanya cuman beda pilihan caleg, hanya cuman beda pilihan capres cawapres. Woi, woi, kesel yang gitu gak kesel. Oke, karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita saudara. Bahkan musuh pun dalam Al-Quran sama Allah diredaksikan sebagai saudara. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka. Siapa? Nabi Hud. Padahal kaum Ad ini kalau memusuhi Nabi Hud habis-habisan, difitnah, dijelek-jelekin, dibilang gila macam-macam. Tapi sama Allah disebutkan akhahum, saudara mereka. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madian Allah mengutus saudara mereka Nabi Syuaib. Musuh ini diredaksikan sebagai saudara. Kok kaya gak paham ya? Wa ila Tsamud akhahum Shalihah, kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka Saleh. Loh, musuh itu diredaksikan sebagai saudara. Orang paling bejat di dunia ini siapa? Abu Lahab. Sampai dilaknat Allah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, namanya surat Al-Lahab. Tahu kan? La haula wala quwwata illa billah. Tahu surat Al-Lahab kan? Itu Allah melaknat, Allah mengumpat Abu Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan bacanya nggak boleh watab, harus mantap. Watab. Udah di awal tabat, akhir masih diulangi lagi watab, dan bacanya harus be. Saking gregetnya Allah. Tapi coba Rasulullah kalau manggil Abu Lahab gimana? Ya ammi, wahai pamanku. Abu Lahab kalau manggil Rasulullah, ya bena akhi, wahai keponakanku. Prinsip boleh berbeda, tapi silaturahim harus tetap jalan. Orang sekarang itu kadang-kadang prinsip kuat, tapi silaturahimnya putus. Silaturahim jalan, prinsipnya luntur. Mbok paham mbok enggak? Aku kalau lagi ngomong serius sih melongotok anu. Sampai ada orang namanya Ibnu Nuaim, ini sahabat. Ibnu Nuaim setelah turun surat Al-Lahab ini, dia ikut gergeten. Allah saja melaknati Abu Lahab, maka dia wiridan itu pakai surat Al-Lahab. Wiridannya dia itu unik, sambil pegang batu. Jadi kalau lagi baca tabbat yada Abi Lahab wa tab, ini batu ini dipukulkan ke bumi sekeras-kerasnya, dia niat mukul kepalanya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Saking benci dan jengkelnya sama Abu Lahab, prinsipnya dia apa? Allah saja melaknati kayak gitu, aku juga harus ikut-ikut melaknat. Tiap hari dia itu wiridan tabat
berkali-kali. Caranya gitu sambil pegang batu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Niat mukul kepalanya Abu Lahab. Nanti pas wamro'atuhu, lo kan istrinya Abu Lahab ikut-ikutan juga. Wamro'atuhu, istrinya ini watune diremet-remet. Wamro'atuhu, mbah niat ngeremet apa nih? Wamro'atuhu. Rasulullah pas ngelihat dia kayak gitu, Rasulullah tuh mikir, ini orang ikut toriko apa ini? Wiridannya bukan la ilaha illallah, bukan astagfirullah, kok tabat. Mas, kamu itu ngapain kamu baca tabat sambil terus pegang batu-batunya dipukul-pukulin kayak gitu? Ya Rasulullah, saya jengkel dan benci sama Abu Lahab. Allah saja melaknat, maka saya ikut-ikut baca ini dengan niat mukul kepalanya Abu Lahab. Akhirnya Rasulullah nanya, Mas, atadri man huwa? Kamu tahu nggak Abu Lahab itu siapa? Wallahi ma adri ya Rasulullah. Demi Allah saya nggak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, Abu Lahab itu pamanku. Lah kamu kok berani-beraninya kamu menghina dan melecehkan pamanku kayak gitu? Kamu apaku? Kamu nggak apa-apa aku. Kalaupun Abu Lahab dilaknat sama Allah, itu urusan Abu Lahab sama Allah. Kamu nggak usah ikut-ikut. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Itu urusannya Abu Lahab sama Allah. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Kayak gini loh, misalnya bapak, istrinya bapak itu nakal. Bapak gregeten, awas nanti pulang, awas nanti pulang. Perempuan dilarang tidur di pos jaga, ya tidur di pos jaga. Awas pulang tak tempeling, pulang tak tempeleng. Terus tetangga bapak denger, Mas, katanya mau nempeleng istri. Iya, perempuan kurang ajar, tidur pos jaga tiap malam, pulang tak tempeleng. Terus tetanggane ngomong, ya Mas, nanti tak bantu nempelingi Mas ya. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Mesti sampean ngomong, ya jangan. Itu istriku, yang berhak nempeleng cuman aku. Kamu nggak usah ikut-ikut, karena itu istriku, yang tahu ukurannya aku. Mbok paham mbok enggak tajak ngomong kayak gini. Sama ndak boleh ikut-ikutan. Halo? Apalagi itu yang ribut itu sesama capres. Ngapain sampean ikut-ikutan? Biar itu urusan mereka. Sorry ye. Sampean ndak usah ikut-ikutan. Wong pendapatmu lo nggak ngefek, nggak ngaruh. Itu gayamu. Nanti kalau capresnya ini Indonesia akan seperti ini, kalau capresnya ini Indonesia seperti ini. Gayamu kayak menguasai Indonesia. Lambemu itu ndak ngefek, tahu. Orang kecil kamu itu, ndak usah aneh-aneh. Ndonga ae, mudah-mudahan Allah kasih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Wis ngono ae, yang membawa maslahah, manfaat dan barokah untuk Indonesia. Zaman nggak usah sok-sokan. Halo? Gayamu. Apa iya yang menentukan nasib Indonesia itu presiden? Allah yang menentukan nasib Indonesia. Kayak nggak punya iman. Lah kalau masyarakatnya masih model kayak dirimu, Indonesia nggak akan berubah. Walaupun presidennya malaikat, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan berubah. Lah kalau masyarakatnya model kayak gitu-gitu, walaupun punya presiden malaikat, tapi masyarakatnya moralnya bobrok, susah diatur, sampai kiamat kurang 2 hari Indonesia nggak akan berubah. Wes kandakno capres sopo ae nggak takut saya. No iyalah. Halo, kita ini ya harus berusaha menjadi baik, membantu program-program dari pemerintah.
Nek saiki iki masyarakat kita udah cerdas, nggak usah saudara-saudara. Pilihlah saya saudara-saudara. Walah masyarakat kita sekarang udah cerdas. Udah bisa menilai. Nggak usah kakean ngomong. Masyarakat kita itu sekarang udah cerdas. Nggih? Wes ngene, pokoknya tetap damai, tetap aman. Jenengan gak ada pilihan, aku yang duwe pilihan. Tapi kan ini rahasia kita. Wis tau meneng sih. Ngurung wayahe, engko nek wayahe dayer ngono. Nah wis saiki 10:30. Ini nanti sampai jam berapa selesainya? Biasanya sampai jam berapa? Oke, siapa takut sampean ning kene sampai subuh, aku balik dhisik. Oh, arep meloro wong gak melok urun cerewet. Nyumbang berapa itu? Ayo sekarang maaf ya, maaf ini sudah ini tadi yang untuk Palestina. Loh, katanya tadi ada lelangannya juga sudah semua. Oh sudah, ya wes, nah sudah ya wes. Ya wes. Padahal aku saja nih yang mau lelang. Lah aku cuman bawa sarung ini. Lah kalau ngajinya di luar aku bagi-bagi, bukan cuma sarung sama duit. Lah ini di dalam masjid. Lagian ini acaranya kan lelang. Tadi katanya mau lelangan. Ya udah. Sarungku ki dicoplok. Ayo rene. Ayo rene. Kuat piro? Potonganmu apa nyoplok sarungku? Ya udah kalau sudah. Alhamdulillah. Saya kan kemarin dibilangi sama teman-teman penjadwalan, nanti ada lelangan Abah. Oh berarti ini karena saya datangnya terlambat ya? Maafin deh, maafin. Orang sini cuma jemput bola aja, orang tiket dari Surabaya Jakarta aku juga beli sendiri kok. Ini kan memanfaatkan kebetulan aku di Jakarta, daripada nganggur terus aku diseret ke sini. Loh, dikira saya ini Ustadz seret-seretan. Sorry ya, dikira kita ini Ustadz seret-seretan apa? Ya udah kalau memang apa namanya lelangannya udah ya udah. Saya mau lelang barang pribadi saya terlalu mahal bagi sampean. Nggak mungkin kuat lo beneran. Peci saya di Korea kemarin 150 juta. Apa yang kuat? Ya tak pakai, langsung diminta sama jamaah. Gak apa-apa, langsung tak kayak no. Wong kanggo bangun masjid. Ya wes, iki wani piro kowe? Sapa ngomong tak tuku sandase kok? Potonganmu apa nuku sandase? Oh, gundulmu. Loh, nggak ada yang berani. Udah. Loh, kalau untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan masjid, saya biasa ini copot kasih. Tapi ya kudu ono duwike. Lelang. Loh, ora ono sing ngacung. Wes, sorry ya. Ini jamaahnya melarat-melarat semua. Ya nanti tak lelang pada kesempatan berikutnya. Saya mohon maaf, ini udah jam 10:30. Saya juga butuh istirahat. Masih kurang? Saya bawa, tapi sekarang di tempat transit, tempat istirahat, dan itu untuk dibagi-bagi besok ke Hong Kong. Yuk gak pilih kasih, gak pilih kasih. Memang sih rata-rata jamaah yang dapat hadiah itu bukan karena barangnya sih, kalau barangnya sih murah, tapi kan yang ngasih siapa itu mereka jadi
Loh, emang iya kok. Gak kondang yo gak tekan kene lambemu. Mesti garano laris si mergo ngono lho. Wis pokoke mudah-mudahan masjid ini makin makmur. Jamaahnya tetap kompak, tetap rukun. Jadi tujuan utamanya itu peningkatan iman dan takwa. Tentu wong la masjidun ussisa alat takwa. Iman pondasi utama kehidupan. Walaupun iman itu abstrak. Abstrak itu ada tapi nggak kelihatan. Itu loh. Kok tahu kalau ada? Ya dari tanda-tanda yang ditimbulkan. Saya sering contohkan, percaya enggak kalau lampu-lampu itu ada setrumnya? Percaya enggak? Yang enggak percaya boleh kabelnya dikelupas terus jilat. Insya Allah kejet-kejet ini. Tapi setrumnya kelihatan apa enggak? Setrumnya kelihatan apa enggak? Enggak. Kok tahu kalau ada setrum? Ya dari gejala yang ditimbulkan, dari tanda-tandanya. Lampunya, nah karena ada setrum lampunya itu, karena ada setrum yang namanya iman. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyala. Enak gak kaya suaramu jebrakmu. Nyala, langsung berangkat ke warung. Ya sholat jamaah ke masjid itu tanda ada iman. Itu loh, kayak ini ada setrum, lampu nyala. Paham? Pagi kok dengar Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin.